Kalau menurut saya sih terutama untuk Rusia ya, Rusia dan Ukraina ya. Rusia tuh saat ini tuh harga sudah, inflasi, naik besar, terus juga rubel runtuh, terus mereka sekarang sedang menghadapi ancaman gagal bayar hutang untuk pertama kalinya ya, setelah sekian lama. Tentu saja kondisi ini jika diteruskan juga akan buruk buat semuanya. Lagi pula juga Ukraina dan Rusia seperti kita ketahui adalah pemasok minyak yang besar untuk Eropa. Tentu saja hal ini akan mengubah peta minyak itu sendiri dan mengerek harga komoditas menjadi tidak kondusif. Kurang lebih itu sih. Oke, nah kalau kita lihat dampaknya untuk perekonomian dalam negeri seperti apa sih Pak Reza? Kalau kita lihat kan kondisinya juga tampaknya harga-harga komoditas ini juga sudah cukup tinggi sehingga akhirnya membuat pemerintah juga mau tidak mau sudah mulai menaikkan begitu ya harga-harga bahan pokok di dalam negeri. Kira-kira menurut Anda seperti apa dampaknya begitu kepada perekonomian di dalam negeri? Ya, kalau untuk perekonomian dalam negeri khususnya untuk saham ya, untuk saat ini sih sebetulnya Indonesia sedikit diuntungkan. Walau kita nggak enak sih ngomong seperti itu, tapi kita sedikit diuntungkan. Kita bisa lihat di 1 bulan terakhir terutama ya, itu asing malah banyak masuk ke kita. Karena komoditas kita juga nilainya juga bagus, stabil, naik, terus juga pasokan minyak dan energi dari kita juga bisa banyak yang keluar. Jadi itu membuat emiten-emiten kita bagus. Dan itu seperti kita ketahui juga kemarin asing aja sudah masuk 1,7 triliun ya, walaupun hari ini ada koreksi sedikit gitu. Oke. Kurang lebih gitu sih kalau dari war session-nya. Oke, ini menarik ya kalau kita lihat bahwa tampaknya bursa saham kita juga cenderung lebih kebal begitu ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tapi apakah ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan atau mungkin perlu dikhawatirkan oleh para pelaku pasar begitu terkait dengan kondisi perekonomian secara fundamental? Ya, pasti ya. Satu adalah ini sudah pasti rawan koreksi ya. Karena ini sudah menuju di 7260, 727 something tadi. Tadi sudah tembus. Kalaupun ini nanti bisa ini pasti akan rawat profit taking dan hari ini sudah terlihat banyak orang yang melakukan profit taking dan kalaupun ini kita turun sampai 68 menurut saya ini juga masih merupakan koreksi sehat. Jadi yang harus kita sikapi adalah sebetulnya adalah profit taking itu sendiri. Kalau dari sisi Indonesia itu sendiri sekarang kan menjelang Ramadan ya, otomatis kalau pergerakan pasti akan sedikit sideways. Tapi melihat dengan beberapa hari terakhir ini, saya sih melihat masih aman ya, masih aman dan stabil. Hanya rawan koreksi saja. Oke, di tengah kondisi rawan koreksi ini sendiri menurut Anda level-level berapa sih yang perlu kita perhatikan untuk indeks harga saham gabungan kita atau mungkin level supportnya sendiri? Apakah level 7.200 ini sendiri juga masih bisa menjadi support kuat begitu Mas Pak Reza? Ya, oke. Kalau dari perhitungan kami ya, sebetulnya di support 1 tuh ada di titik 7.000 ya. Kemudian habis itu ada di titik 6.800. Kita bisa lihat bahwa ini sulit sekali untuk tembus di angka 7.300. Kalau nanti dia 7.300 bisa tembus itu akan naik, tapi kemungkinan akan turun dulu ke 7.100, 7.068, mentok-mentoknya 63, tapi kayaknya most likely nggak akan turun ke 63 sih. Oke. Kalau kita lihat dari net buy asing ini juga cukup besar begitu ya, bahkan hari ini di tengah koreksi IHSG juga masih ada aliran asing yang masuk di all market begitu. Kalau kita lihat juga secara year to date bahkan mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Nah ini kira-kira menurut Anda setelah musim dividen investor asing ini juga apakah ada potensi untuk pergi? Kalau menurut saya kita melihat ya kondisi fundamental dari Indonesia sendiri dari inflasi. Contoh dari Maret ke Maret 2001 ke 2022 kita tuh hanya 2,64%. Jadi sangat sangat terjaga. Kemudian juga kemarin kita dapat kabar bahwa utang luar negeri Indonesia turun. Banyak emiten kita yang ratingnya dinaikkan kayak BRPT. Terus kemudian juga Gotoh kemarin IPO. Animo masyarakat juga bagus. Jadi otomatis itu membuat pasar domestik kita akan bagus. Walaupun mereka nanti akan profit taking, mereka akan menunggu support untuk ambil lagi sih. Karena mereka nggak ada pilihan kalau di tempat lain. Menurut saya sih seperti itu.